Ini adalah tentang opini dan pandangan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam terhadap klan Ba'alawi Yaman. Sudah saatnya rakyat Indonesia membuka hati, akal dan pikiran untuk bangsa kita sendiri. Berikut ini adalah pesan Sayyid Qori kepada kita semua dan untuk Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU. Kalian ini kalau saya lihat, kenapa jahat sekali kalian? Kenapa kalian tidak cocok dengan Kiai Miftahul Akhyar? Dia itu orang tua kita di PBN, harus kita hormati, harus kita takzimi. Walau perkataan dia itu, ungkapan beliau ada kelirunya, wajarlah manusia. Perlu antum ketahui, sampaikan salam saya kepada Kiai Miftahul Akhyar dari Aceh ya, supaya beliau senantiasa meneliti sedetail mungkin ya terkait nasabah alwi. Ya, saya yakin beliau ini orang-orang yang kena hasutan daripada klan-klan Ba'alwi dan mukibin-mukibin, dicocokin, jangan percaya Kiai, jangan percaya, ini mereka nih Wahabi ya, karena kita orang NU kan sangat ini sama Wahabi kan, betul kan? Nah, perlu diketahui bahwa Kiai Miftahul Akhyar, ya saya sampaikan kepada Tuan yang mulia, guru kami, orang tua kami, ya orang-orang yang membela Ba'alawi, ya itu 3 aliran dalam diri mereka. Satu, aliran Syiah Rafidhi, ya. Kedua, aliran Syiah Imamiyah. Ketiga, aliran yang nggak doyan mengkaji kitab. Nah, saya takut Kiai masuk dalam aliran itu. Nah, janganlah sampai kayak gitu. Nah, supaya Kiai masuk dalam benar-benar ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana ajaran daripada pendiri Nahdlatul Ulama, pakai kitab. Buat apa pintar baca kitab nggak mau kaji-kaji? Cuman hutnujon mulu. Salah kalau begitu, ya. Ini Bapak Kiai Akhyar, saya sampaikan teman-teman. Ya, pertama, ulama ahli sunnah wal jamaah madhab Imam Syafi'i. Ya, dari zaman ke zaman, dari ulama dulu. Ya, tidak pernah mengakui Bani Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Pertama, kasih tahu, nih data yang di saya nih. Coba kaji, coba lihat. Pertama, ulama yang hidup di abad ke-5 Hijri, yang sejaman dengan Ubaidillah, yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi. Tidak pernah mengakui Ba'alawi, bahkan tidak pernah dengar Ba'alawi di telinga dia sebagai cucu Nabi. Satu. Kedua, pengarang kitab Tahdzib Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, ya. Beliau ulama yang hidup di tahun wafat 516 Hijri, ya. Beliau tidak kenal orang yang sejaman dengan dia ini adalah Muhammad Sahib Mirbad, ya. Nah, Muhammad Sahib Mirbad ini orang hebat, katanya orang faqih. Tapi ya Imam Al-Baghawi tidak pernah sekali mengetahui si Muhammad Sahib Mirbad. Ya. Terus kita lanjut lagi ke bawahnya. Imam Al-Ghazali juga tidak pernah tahu keturunan Ba'alawi daripada Ubaidillah. Sakit kepala Bapak Kiai. Coba lari lagi, katanya ahli sunnah wal jamaah. Ya. Termaksud Imam An-Nawawi juga tidak pernah menfatwakan Bani Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf. Kenapa coba? Apa karena nggak tahu? Apa memang kadang nggak ada? Gitu. Kami ini sedang meneliti, jangan bikin pusing Bapak Kiai. Cuman persoalannya Bapak Kiai Miftahul Akhyar juga nggak pernah peduli dengan gaya dia bahasa. Kok seorang orang tua bebas mau ngomong, kita nggak boleh kayak gitu, ya kan? Nah, sekarang tolong dikaji baik, dikaji lagi, ya, yang mencintai ahli sunnah wal jamaah, ya. Jangan Bapak Kiai Akhyar memikir orang yang menafikan nasabah Alawi ini Wahabi. Bukan, Pak. Apa yang dikatakan Sayyid Qori benar adanya. Kok aneh jika orang-orang yang berjuang meluruskan akidah umat Islam, malah dikatakan Wahabi. Padahal, apa yang dilakukan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, Sayyid Qori, Gus Fuad Pleret dan yang lainnya, adalah meluruskan dari segala bentuk kebohongan yang dilakukan oknum-oknum yang suka berdagang nasab untuk kemakmuran mereka. Silent majority itu tidak satu garis dalam hal ini dengan Rois Am, saya meyakini itu. Kenapa? Karena saya banyak berdiskusi dengan para Gus, saya banyak berdiskusi dengan ring-ring satu di Keramat Raya yang punya policy, punya kebijakan yang memang bahwa ini tidak bisa dibendung dan ini adalah kebenaran dan ini adalah sebuah perjuangan yang memang harus menurut sana sini, termasuk framing bahwa di framing Wahabi atau di framing anak-anak yang liar atau hanya 1-2 personal itu menjadi tidak begitu penting karena memang pasti akan kelihatan siapa sih Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, siapa sih Kiai Ubaidillah, siapa sih Sayyid Qori, siapa sih Soleh Basyari, kan gampang aja nge-tracknya itu makhluk dari mana, kan bukan makhluk asing gitu. Jadi kejauhan kalau Wahabi atau apapun. Mengenai Ubaidillah, seseorang yang misalkan mengaku dirinya sebagai keturunan Rasul, maka dia harus mendatangkan bukti. Sementara sampai sekarang Ubaidillah ini
belum terbukti sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Oleh karenanya hadis yang dibawa oleh Rois Am kita ini itu lebih tepatnya itu kepada kelompok Ba'lawi atau pendukung-pendukungnya, bukan kepada kelompok Kiai Haji Madudin. Itu menurut pandangan saya seperti itu, Kang Mas. Kita sudah berupaya secara maksimal untuk mencari nama Ubaidillah dari kitab-kitab sejarah, dari kitab-kitab nasab dan seterusnya. Malah justru kita yang sudah menelaah begitu banyak kitab malah dituduh dengan Wahabi lah, kemudian Syiah lah atau Khawarij. Ini tentu menyakiti hati kita. Itulah opini-opini yang mewakili sebagian umat Islam yang kini menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Bahkan sekarang ketua-ketua pemuka agama melarang untuk mengundang para habaib untuk memberi panggung kepada mereka seperti pengakuan Bapak di video ini. Bagi pengurus NU di Solo Raya dilarang mengundang habib untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian. Dan akhirnya berita itu muncul di media sehingga rame. Awalnya memang ketika saya mengeluarkan surat instruksi PCNU pertama ya, itu memang luar biasa reaksinya. Ada ancaman. Kemudian juga ada yang katanya mau datang ke tempat saya dengan membawa beberapa orang ya, itu dari tetangga kabupaten sebelah timur. Tetapi setelah dijelaskan bahwa persoalannya karena dia ada salah satu habib yang tinggal di Wonogiri punya kakak di Jawa Timur. Dia habib yang di Wonogiri melaporkan ke kakaknya. Lah kakaknya kan mungkin agak panas ketika dilaporin. Kemudian membawa teman-teman beberapa orang ya ke Wonogiri. Tapi setelah dijelasin secara persis, dia nggak jadi marah, bahkan justru minta maaf. Hal inilah yang akhirnya membuat umat Islam bersatu untuk menghancurkan politik busuk Rabitoh Alawiyah dengan langkah pertama, yakni membongkar beberapa makam palsu Habib yang nempel seperti parasit untuk menipu umat. Jika modus-modus penipuan seperti ini tidak kita bongkar dan kita berantas sekarang, pastilah 20 atau 30 tahun mendatang makam-makam Wali Songo mereka lengserkan. Mereka benar-benar seperti watak Yahudi yang menjajah Palestina. Secara langsung kemarin saya berkunjung berziarah ke makam yang syuhrah wal istifadhah, Mbah Maulana Makhtum Ibrahim Sunan Bonang. Membuat hati ini miris karena ternyata makam para habib dan hababah itu tidak hanya di depan pintu masuk, tapi juga berada di dalam ring yang mendekati cungkup atau kubah. Beliau makam Mbah Sunan Maulana Makhtum Ibrahim beserta dengan beberapa adipati yang ada di sebelahnya makam beliau. Ini telah kami rekam. Ini yang sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Tuban gawat darurat. Dalam bahaya laten penjajahan gaya baru berdasarkan perubahan batu nisan yang nantinya ke arah perubahan sejarah. Setelah kami wawancara dengan penjaga, ternyata jika ada sesepuh leluhurnya yang dimakamkan di situ, maka nantinya anak cucunya pun boleh dimakamkan di situ. Jadi dari marga Al-Habsyi ada, dari marga As-Sagaf ada, Mbak Amir itu juga ada. Padahal saya ke sana itu 35 tahun yang lalu. Saya hitung itu lebih dari 9 kali saya ke sana. Baru 3 tahun ini berubah alamnya, berubah gambarnya. Ini ulah siapa? Ternyata setelah saya telusuri, memang beberapa tahun yang lalu pengurus makam pengelolanya adalah yayasan yang diketuai oleh Pak Alawi. Sebuah makam keramat di sebuah desa di Kalimantan dibongkar paksa aparat kecamatan dan petugas polsek karena disinyalir adalah makam palsu. Atas keterangan warga setempat yang mengatakan bahwa sebelumnya tidak pernah ada makam di kawasan tersebut, apalagi makam keramat yang berada di tepian sungai. Makam yang berada di simpang sungai Berangas, Desa Sungai Lulut tersebut sudah ada kubah dan tertulis nama Syekh Aminullah bin Fahmi Dilah. Meskipun lokasinya berada di kawasan persawahan dan hanya bisa diakses dengan perahu, namun banyak yang bersiarah ke sana. Dengan keberadaan makam tersebut, dikhawatirkan banyak umat yang terjebak dalam kemusyrikan dan khurafat, maka aparat setempat membongkarnya dengan disaksikan ratusan warga. Pembongkaran itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan ketua RT dan warga agar pelaksanaannya berjalan lancar. Dalam pembongkaran itu ternyata tidak ditemukan jasad maupun sisa-sisa jenazah yang dikubur sehingga bisa dipastikan makam tersebut adalah palsu. Memang akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan makam palsu di penjuru tanah air yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai umat Islam sebaiknya kita cerdas dalam beramaliyah. Jangan mudah tertipu oleh amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Jadi ini kalau akan dibuang itu atap yang jelek ini, akan diganti yang baru saudara. Nah ini ada pengumuman di sini nih, pengumuman pembangunannya ini. Itu ada rekening, nomor HP yang bisa dihubungi ini. Ada menerima donasi ya. Ada pengumuman open donasi pembangunan makam As-Sayyid Habib Ali bin Abdullah ya, Al-Hamid ya kan. Itu ada nomor rekening BCA juga, nomor panitia ya. Konfirmasi setelah transfer. Nah, ya kan itu. Wow, luar biasa saudara. Kehebatan dari oknum-oknum Habib ya dalam mencari duit luar biasa.
Hal semacam ini kalau dianggap positif oleh para muhibin mereka, tentu para muhibin ini akan mencontoh apa yang dilakukan oleh Oknum Habib. Apalagi mereka itu dianggap sebagai suriah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi kalau para muhibin itu sudah taklid buta dan mengkultuskan, apalagi fanatik yang sangat berlebihan misalnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kebohongan mereka semakin nyata dan jelas di mata kita. Belum sadarkah kalian? Silahkan tinggalkan komentar pendapat kalian di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makamnya Habib Ali Abdullah. Kita lihat sekarang ada pengembangan renovasi gedung ini kayaknya. Semakin diperbaiki saudara ini kayaknya. Ayo kita masuk. Suasananya sepi ini sepertinya, tidak banyak pengunjung ini saudara. Nah, kita masuk ya. Jadi inilah lokasi komplek makam yang diduga palsu. Itu bersebelahan dengan makam umum ya. Si Oknum Habib ini memang luar biasa pandai ya memilih tempat lokasi makam yang diduga palsu ya. Sangat strategis di pinggir jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari. Ya, jadi halal. Ya, bismillahirrahmanirrahim.